Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Kalau kalian ingat, beberapa bulan lalu gue sempat ngebuat konten yang ngebahas mengenai story dari game Overlord Mask for the Dead. Story-nya menarik banget dan skala ceritanya jauh lebih besar daripada cerita di versi novel. Soalnya di game ini kita diberitahu mengenai keberadaan World Boss dari game Yggdrasil yang sepertinya ikut terkirim ke New World. Kita diperkenalkan dengan karakter baru bernama Enhela yang mampu mengalahkan Sebas, seorang NPC berlevel 100. Dan yang lebih parah lagi, Enhela berhasil membajak Nazarik dan ngebuat Ain serta semua penduduk Nazarik harus terpaksa mengungsi keluar dari dalam Nazarik. Kalau kalian penasaran cerita lengkapnya kayak gimana, gue sangat menyarankan kalian untuk nonton konten gue yang ngebahas soal Enhela sebelum kalian nonton konten gue yang ini. Nah, setelah sekian purnama, akhirnya Story Mask for the Dead update lagi, yaitu pada tanggal 26 Agustus kemarin. Dan akhirnya kita bisa tahu kelanjutan mengenai cerita Nazarik yang kena bajak. So, kalau kalian penasaran, langsung aja, mari kita bahas. Setelah Enhela berhasil membajak Nazarik dengan menggunakan kemampuan yang dia dapatkan dari Kuyo, yaitu nama asli dari salah satu World Boss Yggdrasil yang disebut Devourer of the Nine Worlds, Ain segera mengatur rencana untuk dapat merebut kembali makam besar Nazarik dari tangannya Enhela. Ain kemudian mendapatkan laporan dari Solution kalau hanya ada satu jalur yang bisa digunakan untuk masuk ke dalam Nazarik, yaitu melalui bagian tengah Masoilum. Hanya saja, tangga untuk menuju ke lantai atas telah tertutup dan terdapat 5 tablet batu yang muncul bersamaan dengan patung yang menjadi penanda kalau itu adalah jalur untuk masuk ke dalam dungeon. Ain pun sadar kalau pemandangan ini sangat mirip dengan apa yang pernah dia lihat dulu, dan Ain ngomong kalau kondisi Nazarik saat ini sangat mirip dengan kondisi Nazarik ketika masih sekedar dungeon. Kalimat ini merefer ke Overlord Side Story Prolog Part 1 dan Part 2, di mana side story itu bercerita mengenai proses para Saprimbing ketika mereka menemukan dan menaklukkan makam besar Nazarik, yang saat itu masih berupa dungeon dan belum jadi guild base yang kita ketahui sekarang. Ain pun berkesimpulan kalau Nazarik telah berubah menjadi dungeon yang harus ditaklukkan secara bersamaan semenjak Enhela mengambil alih Nazarik. Ain kemudian menjelaskan mengenai apa itu dungeon yang harus diselesaikan secara bersamaan. Intinya, dungeon semacam ini membutuhkan beberapa tim atau party yang harus masuk secara bersamaan. Berhubung ada 5 patung yang terlihat, ini artinya mereka membutuhkan 5 party untuk bisa menaklukkan Nazarik. Kita kemudian diberitahu kalau Ain sama sekali tidak bisa menghubungi para NPC yang masih berada di dalam Nazarik, yang mana ini merupakan pertanda kalau sistem keamanan Nazarik telah diubah dan tidak semua NPC berhasil kabur ketika Nazarik dibajak. Albedo bahkan berasumsi kalau bisa saja para NPC yang masih ada di dalam Nazarik telah dikontrol oleh Enhela. Melihat jalur masuk Nazarik yang telah diblokir, Ain berasumsi kalau Ariadne System harusnya masih tetap berjalan di dalam Nazarik. Ini adalah sistem yang mencegah player untuk tidak dapat menutup akses masuk ke dalam markas mereka, sehingga markas tersebut masih bisa ditaklukkan. Berhubung Enhela ngomong kalau dia menunggu kedatangan Ain di ruang tahta, maka ini berarti masih ada jalur yang bisa ditempuh untuk bisa masuk ke dalam ruang tahta. Dan jalur tersebut sepertinya adalah dengan menaklukkan kelima dungeon tadi. Ain juga ngomong kalau menaklukkan Nazarik bukanlah hal yang gampang, apalagi kalau mereka harus melewati lantai 8, yang mana lantai ini mustahil untuk bisa ditaklukkan. Hal ini akan semakin merepotkan kalau saja Aurelio Omega dan Victim juga ikut dikendalikan oleh Enhela, karena mereka berdua sama-sama tidak memegang world class item. Nah, di sini ada satu pertanyaan, kenapa nama Rubedo tidak disebutkan? Jawabannya sih gue tidak tahu ya. Entah kenapa, apakah karena Rubedo punya world class item sesuai dengan teori Caloric Stone, atau jangan-jangan Rubedo tidak ada di versi Mask for the Dead ini. Oke, lanjut. Setelah selesai mengatur rencana, mereka pun siap masuk ke dalam Nazarik dengan komposisi tim sebagai berikut. Kelompok pertama berisi Kokyotos, Nabe, dan Evil Lord Grid. Kelompok kedua berisi Sebas, Yuri, Chizu, dan Evil Lord Wrath. Kelompok ketiga berisi Demiurge, Entoma, Evil Lord Envy, dan Kyuko. Kalau kalian gak tahu, Kyuko itu salah satu karakter original di game Mask for the Dead. Kelompok keempat berisi Shaltir, Solution, Slimeko, si karakter utama, dan Pandora aktor. Lalu kelompok kelima berisi Ains, Albedo, Aura, dan Mare. Nah, setiap kelompok harusnya beranggotakan 6 orang. Tapi karena jumlah mereka tidak cukup kalau dibagi 6, jadinya Ains menggunakan Death Knight untuk mengisi kekurangan di setiap kelompok. Setelah melalui beberapa pertimbangan dan argumen, akhirnya Ains pun setuju dengan komposisi tim yang Demiurge berikan. Namun sebelum masuk, Ains sadar kalau hanya kelompoknya Sebas yang tidak membawa world class item, dan Ains pun mengambil world class item dari kelompok lain yang membawa lebih dari satu world class item untuk dipinjamkan kepada Sebas.
Nah, setelah semua NPC terkumpul, mereka pun siap untuk masuk ke dalam dungeon. Dan ketika berada di depan patung, Ainz mendengar suara yang menyambut kedatangan mereka. Dari sini Ainz pun yakin kalau Enhela memang menggunakan data ketika Nazarick masih sekedar dungeon. Akan tetapi, berdasarkan suara yang terdengar, sepertinya musuh yang akan mereka hadapi bukanlah musuh yang sama seperti sebelumnya. Kata musuh di sini merefer ke 5 bos besar yang para anggota Nazarick harus hadapi di Overlord Prolog Part 1 dan Part 2. Dan dengan ini, mereka semua pun masuk ke dalam dungeon. Lanjut ke part berikutnya, bagian ini panjang banget. Soalnya nyeritain proses setiap kelompok ketika mereka menaklukkan dungeon. Jadi biar nggak kepanjangan, gue bakal persingkat aja. Kelompok pertama yang diceritakan adalah partinya Demiurge. Mereka tiba di dalam dungeon yang mengambil latar lantai 6 Nazarick, yaitu area yang dijaga oleh Aura dan Mare. Akan tetapi, arenanya dalam keadaan runtuh. Ketika di dalam, mereka bertemu dengan 2 orang Floor Guardian, yaitu Albedo dan Shaltir yang menggunakan kostum pengantin. Dan singkat cerita, partinya Demiurge berhasil mengalahkan mereka berdua dengan sangat mudah. Setelah mereka berdua kalah, arena pun menjadi gelap dan tiba-tiba muncul panggung dengan banyak sekali homunculus mate yang memegang glow stick. Lalu dari atas panggung muncul Demiurge palsu yang menjadi host dari event tersebut. Dan lagi-lagi muncul 3 orang Floor Guardian palsu, yaitu Aura, Albedo, dan Shaltir yang lagi pakai kostum idol. Pindah ke kelompoknya Sebas, mereka ternyata masuk ke dalam dungeon yang menggunakan latar lantai 7 Nazarick. Dan sosok yang mereka temui di dalam dungeon tersebut adalah 4 versi Demiurge, yaitu Demiurge versi Jaldabaoth, Demiurge versi Im, Demiurge versi Kimono, dan Demiurge versi Jas. Melihat banyak sekali versi Demiurge di depan matanya, Sebas merasa ini adalah kesempatan yang tepat untuk melepaskan kekesalannya ke Demiurge. Meskipun Sebas sama sekali tidak ada masalah dengan Demiurge yang asli, tapi ketika tahu kalau yang dia lawan adalah Demiurge palsu, Sebas malah pengen ngehajar mereka semua. Pindah ke kelompoknya Kokyutos, dungeon yang mereka masuki ternyata mengambil latar sekolah yang disebut Nazarick Academy. Dan di dalam dungeon ini mereka bertemu dengan banyak sekali versi Pleiades palsu, yaitu Pleiades yang menggunakan baju renang, Pleiades ketika jadi bawahannya Jaldabaoth, Entoma dan Solution yang pakai baju Natal, Pleiades yang pakai baju kimono, Yuri yang pakai baju pembuat coklat, dan masih banyak lagi. Lalu untuk kelompoknya Shaltir, mereka malah berada di dalam dungeon yang mengambil latar kota Kalincha yang telah runtuh. Ini adalah kota yang berlokasi di Holy Kingdom. Di sini mereka berhadapan dengan Sebas versi Kuli, Solution dan Nabe versi petualang, Slameko palsu, dan Momon palsu. Dan untuk kelompoknya Ainz, mereka berada di dalam dungeon yang mengambil latar kuil yang diberi nama Kuil Takemikazuchi. Sosok yang mereka lawan di dungeon ini adalah White Mochi King, yaitu salah satu boss event di Game Mask for the Dead, dan 4 orang Floor Guardian yaitu Albedo, Shaltir, Aura, dan Mare yang menggunakan baju tahun baru. Setelah berhasil menyelesaikan dungeon tersebut, kelompoknya Ainz pun berhasil keluar, dan mereka tiba di ruangan Lemegeton yang telah runtuh. Ini adalah ruangan yang berada di lantai 10, tepat sebelum masuk ke dalam ruang tahta. Ainz kemudian sadar kalau mereka adalah party pertama yang berhasil keluar dari dalam dungeon. Lalu party kedua yang berhasil keluar adalah partinya Shaltir. Ainz pun kepikiran, apa jangan-jangan Enhela sengaja mengatur dungeon agar kelompoknya Ainz dan Shaltir berhasil keluar lebih dulu. Dan tepat ketika Ainz kepikiran hal tersebut, Enhela langsung keluar dari dalam ruang tahta dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam. Di sini Ainz berkesimpulan kalau kekuatan Divine Right milik Enhela sepertinya tidak sekuat kemampuan yang dimiliki oleh Kuyo. Buktinya, kalau dia memang sekuat itu, harusnya Enhela mampu mengendalikan para penduduk di lantai 8. Ainz pun ingat dengan backstory-nya Kuyo atau Devourer of the Nine World, di mana dia adalah makhluk yang memakan banyak sekali daun dari pohon dunia. Berhubung Ainz telah kedatangan banyak sekali pengunjung dari dunia lain, alias event kolaborasi, ini merupakan pertanda kalau Kuyo sedang sibuk memakan dunia lain. Jadi harusnya Kuyo tidak mungkin tinggal lama di dunia yang Ainz tempati saat ini. Enhela kemudian menjelaskan kalau dewanya yaitu Kuyo memang sempat muncul beberapa bulan lalu dan singgah untuk makan. Jadi harusnya dewanya Enhela tidak akan muncul lagi untuk sementara. Setelah selesai ngobrol, pertarungan pun terjadi antara Enhela melawan kelompoknya Ainz dan juga kelompoknya Shaltir. Dan untuk sementara, kelompoknya Ainz dan juga Shaltir kesusahan untuk melawan Enhela. Sementara itu, si karakter utama masih bimbang apakah dia harus membangkitkan kekuatannya atau tidak, di saat teman-temannya sedang bertarung mati-matian melawan Enhela. Bahkan Enhela berhasil membunuh Solution tepat di hadapan si karakter utama. Karakter kedua yang gugur adalah Slameko. Setelah dia mencoba melindungi karakter utama dari Enhela, kita kemudian diberitahu kalau Slameko adalah slime yang memiliki skill untuk mampu melindungi suatu target. Akan tetapi, skill ini hanya bisa dia gunakan sekali dengan bayaran nyawanya. Dan kemampuan ini yang Slameko gunakan untuk melindungi si karakter utama. Setelah kematian Solution dan Slameko, si karakter utama berhasil membangkitkan kekuatannya. Namun bukannya menyembah Kuyo sebagai dewa, sama seperti Enhela, si karakter utama justru menjadikan Ainz sebagai dewanya. Dengan kekuatan barunya, si karakter utama berhasil memutarbalikkan keadaan. Dan kali ini, Enhela lah yang berada dalam kondisi kalah. Lalu tidak lama kemudian, 3 kelompok yang tersisa akhirnya tiba di ruang tahta. Di sini kita diberitahu kalau Yuri adalah orang pertama yang melihat tubuhnya
Solution terkapar. Tapi bukannya sedih, Yuri justru bangga melihat adik perempuannya yang telah berhasil menjalankan misi dengan sangat baik. Mulai dari sini, Ain sudah tidak lagi menahan diri, dan dia pun memerintahkan semua penduduk Nazarik yang ada di sana untuk segera menyerang Enhela, dan dengan ini Enhela pun mati. Lalu sesaat setelah Enhela mati, tiba-tiba muncul suara yang diduga berasal dari Kuyo, dan suara itu berkata, "Betapa indahnya manusia, oh dunia baru yang berani." Time skip pun terjadi dan 1 bulan berlalu. Intinya di bagian ini kita diperlihatkan si karakter utama yang lagi ketemuan dengan semua karakter sampingan di Overlord. Mulai dari Niveria, Zanak, Ninya, Clementine, Fluder, Gazef, dan lain-lain. Kita kemudian diberitahu kalau Ain sedang membentuk tim investigasi yang bertugas untuk menyelidiki Kuyo, dan Albedo ditunjuk sebagai pemimpin dari tim ini. Sementara Pandora bertugas sebagai wakilnya. Nah, di sini mereka lagi diskusi soal Kuyo, dan mereka berasumsi kalau Kuyo adalah monster yang bentuknya seperti kupu-kupu atau ngengat. Kita juga diberitahu kalau Ainz telah menghidupkan kembali Solution, dan Ainz juga memanggil kembali slime yang mirip seperti Slime Echo. Akan tetapi, slime tersebut tidak mempunyai ingatan yang sama seperti Slime Echo sebelumnya. Setelah dari sini, cerita berpindah ke sekelompok sosok misterius, di mana mereka sadar kalau Enhela telah terbunuh. Dan dengan ini, cerita Overlord Mask for the Dead Part 1 pun ditutup, dengan munculnya sekelompok sosok misterius yang disebut Sisters. Nah, cerita tentang Sisters ini bakalan jadi premis untuk main story Mask for the Dead Part kedua. Dari gambar ini bisa kita lihat kalau salah satu anggota Sisters adalah perempuan berambut putih yang menggunakan sepatu raksasa dengan rambut bagaikan sayap. Selain itu, kalau kalian perhatikan, di sini terdapat beberapa bulu burung dengan gambar orang yang sepertinya merupakan ilustrasi untuk para anggota Sisters nanti. Nah, siapakah mereka? Apakah mereka player atau mereka NPC? Atau jangan-jangan mereka penduduk New World? Atau jangan-jangan mereka World Enemy? Atau jangan-jangan mereka penduduk dari dunia lain? Kita sama-sama tidak tahu. Nanti kalau ceritanya udah update, gue bakal bikin konten kayak gini lagi. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video yang lain, dan bye-bye.